kita pagi hari ini, etika membaca Al-Quran. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk, Pak Kiai, izin dari bacakan satu persatu. Ya, silahkan. Kali ini dari Bapak Endi Supriyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Pak Kiai dan host senantiasa sehat dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Izin bertanya, Pak Kiai, bacaan Al-Qur'an yang harus dihindari seperti apakah yang dapat merubah maknanya, bahkan dapat berdosa bagi pembacanya. Mohon pencerahannya. Salam dari Bapak Endi Supriyadi di Bojong Kidul, Kemang. Mangga Pak Kiai. Ya. Terima kasih Bapak Endi Supriyadi di Bojong Kidul, Kemang. Nah, ini pertanyaan ini mungkin mewakili yang lain ya, terkait dengan apa yang harus dihindari dari bacaan Al-Quran. Tentu perlunya kita belajar karena Al-Quran merupakan bahasa Arab dan kita sebagai orang Indonesia atau orang ajam non-Arab itu sering tidak mengetahui apa yang kita baca. Nah, itu terutama ayat-ayat yang ketika membacanya kita keliru, ya khususnya dalam hal makhraj ya, kaitan salah pengucapan maka salah arti. Ketika tulisannya misalnya di situ syakir dibaca sakir ya. Syakir itu adalah orang yang bersyukur atau syakur adalah zat yang menerima syukur, dibaca sakur pakai sin, tidak pakai shin. Maka artinya adalah orang yang mabuk, jauh sekali. Maka hukumnya adalah penting untuk belajar tahsin atau bagaimana memperbaiki bacaan Al-Quran. Begitu pula kaitan dengan bagaimana kita berhenti, di mana kita memulai bacaan. Seperti ada ayat la yukhlifallahu wa'dah. Ya, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tidak akan mengingkari janjinya. Sekarang dimulainya bukan dari walai yukhlifallah, mulainya dari yukhlifallahu wa'dah. Artinya berbeda, artinya menjadi Allah akan mengingkari janjinya. Kan itu bahaya. Nah, maka wajib punya guru dalam hal ini untuk menuntun ya bacaan Al-Quran, khususnya kaitan dengan tahsin sampai kepada level waqaf ibtida'nya ya, dan memahaminya. Nah, itu diantara kehati-hatian kita, jangan sampai membaca kita itu justru menjadi dosa. Begitu pula membaca Al-Quran yang menjadi dosa adalah membaca Al-Quran dengan tujuan ya untuk mempermainkan Al-Quran, untuk menjadikan Al-Quran itu suatu candaan, ya suatu yang sia-sia tidak ada artinya, bahkan menjadi ejekan. Itu kita harus hati-hati, khawatir itu oleh Allah dijadikan bukannya Al-Quran menjadi rahmat, tapi nanti di akhirat akan melaknat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, berikutnya Pak Kiai, kali ini dari Kang Fuji di Tapos Depok. Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya. Waalaikumsalam. Pertanyaannya terkait bagaimana etika membaca Al-Quran di tempat umum atau di tengah orang lain Pak Kiai. Misalnya di kantor, di kereta, atau di busway. Apakah cukup di dalam hati saja atau cukup dengan suara yang didengar telinga sendiri atau nggak apa-apa agak sedikit kencang sedikit kedengeran sama orang di kanan kiri Pak Kiai. Mohon penjelasannya. Atur nuhun sebelumnya. Mangga Pak Kiai. Baik, terima kasih Kang Puji di Tapos. Ini etika membaca Al-Quran di tempat umum. Ya, dan memang
berbagai variasi ya. Artinya sesuai dengan kondisi kita di mana kita berada dan seperti apa ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita niatkan, apa yang kita baca. Ya, sehingga mungkin di tempat tertentu kita lebih nyaman Al-Qur'an itu dengan disuarakan secara lantang. Ada juga di tempat yang lain disuarakan secara pelan. Bahkan di tempat tertentu itu tidak disuarakan, cukup dalam hati. Semuanya kategorinya adalah membaca Al-Quran. Artinya mau diucapkan dengan lantang, mau di dalam hati, itu ya semuanya adalah bagian daripada membaca Al-Quran. Dan tentu kita dalam mengartikan membaca ini tidak hanya membaca dengan mengeluarkan suara, tapi juga kategori membaca di dalamnya adalah mentadabburi. Dan kebanyakan orang yang membaca dalam hati itu adalah kategorinya adalah sambil mentadabburinya, sambil memahami isi kandungannya. Bisa jadi tidak hanya teks bacaan Al-Quran secara bahasa Arabnya, tapi juga itu dipahami tafsirnya setelah terjemahnya, dan itu bisa di dalam hati. Dan insya Allah ya, satu ayat Al-Quran yang kita pahami terjemah dan tafsirnya, insya Allah kalau itu menjadikan kita bertambah takwa kepada Allah dengan mentadabburinya, itu lebih baik daripada satu khatam Al-Quran ya, yang itu tanpa ada sedikit pun tadabburnya, tanpa ada sedikit pun pengagungan, bahkan perubahan dalam diri kita. Nah, maka disinilah masing-masing punya keutamaan, dan Pak Puji bisa memilih bagaimana kondisi kita yang paling nyaman saat berada di tempat umum seperti itu. Ya, yang saran saya adalah tidak melantunkannya secara lantang karena khawatir hal itu bukan mengganggu orang lain. Bisa jadi ada orang lain yang tidak suka kepada kita, yang akhirnya bukan mengagungkan Al-Quran, bahkan melecehkan Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Pak Kiai. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kali ini dari Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara. Lumayan cukup panjang Pak Kiai, izin Delis merangkum aja singkatnya ya Pak Kiai ya. Enggak. Pertanyaannya mengenai apakah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh akal dan indera itu termasuk mukjizat Pak Kiai, dan mengapa Al-Quran harus dibaca dalam bahasa Arab dan disucikan oleh umat Islam? Apakah kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak benar atau bukan dari Tuhan Pak Kiai? Bagaimana kita harus memahami hal tersebut? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Mangga Pak Kiai. Ya. Terima kasih Pak Onoy dari Ciparigi. Ya. Pertama tentang hakikat mukjizat. Jadi mukjizat itu diharuskan adalah untuk menjadikan manusia biasa itu lemah. Artinya tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran ini berapa kali memberikan tantangan kepada kaum kafir Quraisy. Di sana banyak sastrawannya, banyak ahli bahasa, namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandingi Al-Quran. Dari sisi bacaan tidak bisa, apalagi dari sisi isi kandungan di dalamnya. Mereka lemah. Jangankan satu mushaf Al-Quran, ya, bahkan satu ayat sekalipun mereka tidak bisa untuk menandingi Al-Quran. Nah, ini sehingga menjadi mukjizat, ya. Dan bukan berarti harus bertolak belakang dengan akal dalam hal ini. Namun akal kita tidak bisa menjangkau, dalam arti ini ya, kalau secara logika bisa dilakukan oleh manusia biasa,
ya secara logika bisa dicontoh atau itu bukan mukjizat lagi. Karena mukjizat itu adalah bagian daripada ya tidak hanya bekal untuk para nabi, para rasul untuk menjadikan kebenaran agamanya, ya, tapi juga menjadi alat ya yang melemahkan orang-orang yang berseberangan dengan misi para rasul supaya mereka akhirnya mau mengimani ajaran yang dibawa oleh rasul, dan itu adalah mereka meyakininya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu bahasa Arab, betul. Ya, dan tentu karena Al-Qur'an bahasa Arab, kita pun harus belajar tentang bahasa Arab supaya bisa memahami Al-Qur'an. Ya, dan tentunya kitab-kitab yang dulu selain Al-Qur'an itu mukjizat bagi nabi-nabi sebelumnya. Bisa jadi itu adalah bagian hanya saja ketika mereka sudah wafat, banyak ada perubahan-perubahan, ya, maka sudah tidak menjadi mukjizat lagi. Saya kurang begitu paham dalam hal ini kaitan dengan referensi, apakah sama ya kitab-kitab sebelumnya itu dengan Al-Quran dari segi kemujizatannya. Yang jelas bahwa Al-Quran merupakan mukjizat terbesar, teragung yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dalam Al-Quran menjawab semua agama-agama, ya, dan meluruskan semua ajaran-ajaran sebelum Islam. Bahkan tidak hanya berbicara tentang syariat, tapi juga sejarah baik masa lalu maupun yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pak Kiai, ada 2 pertanyaan lagi, kita gabungkan saja ya Pak Kiai. Ya, Ini dari Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar. Assalamualaikum Pak Kiai, mau bertanya bagaimana cara memuliakan Al-Quran sesuai dengan syariat. Lalu yang kedua dari Ibu Supriyati di Sindang Barang, izin bertanya Pak Kiai, kalau kita rutin membaca Al-Quran sedikit-sedikit tapi kita bisanya hafal dengan belajar sendiri, apakah itu berdosa tidak Pak Kiai? Mohon pencerahannya, mangga Pak Kiai. Ya. Terima kasih Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar. Memuliakan Al-Quran tentu tidak hanya memuliakan mushafnya, tapi juga memuliakan dengan membacanya, dan kita juga merenunginya, mengkajinya. Ya, itu bagian daripada memuliakan Al-Quran. Jangan sampai ada Al-Quran di rumah, namun tidak pernah disentuhnya, ya, meskipun ditaruh di tempat yang tinggi, namun itu tidak, ya, atau tidak termasuk yang memuliakannya secara utuh. Kalau kita tidak membacanya, mentadaburinya, maupun mengamalkannya. Nah, berikutnya, ketika Ibu Supriyati dari Sindang Barang, kita menghafal Al-Quran sendiri silahkan. Dengan syarat, tentu bacaan kita sudah baik. Jangan sampai menghafal Al-Quran tanpa ada guru, bacaan Al-Quran kita ada salahnya, ya, atau kita tidak tepat dalam berhenti atau memulai bacaan. Nah, itu pun kategorinya bisa jadi keliru. Ya, jangan sampai ketika kita melafalkan apa yang kita hafal, ternyata bacaan Al-Quran kita yang kita hafal itu banyak kelirunya. Maka perlu ada bimbingan, kecuali bagi guru-guru atau orang-orang yang sudah bagus bacaan Al-Qurannya, sudah betul secara tajwidnya, maka dipersilahkan ya untuk membaca sekaligus menghafalnya, sekaligus per kalimat atau per ayat setiap harinya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Kiai, waktu menunjukkan pukul 6 kurang 1 menit, mungkin ada 1 menit penutup di topik kita pagi hari ini mengenai etika membaca Al-Quran, Pak Kiai, mangga. Ya, Tedelis dan semua jamaah rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah semoga Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
itu masuk ke dalam diri kita, tidak hanya lisan ini yang membacanya, tapi juga hati yang mentadaburinya, sekaligus menjadi karakter dalam perilaku kita sehari-hari, sehingga kita semuanya dikumpulkan di akhirat menjadi ahli Al-Quran, menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang senantiasa dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Mahfud Hidayat atas ilmunya pagi hari ini, mengingatkan kita untuk terus ya membaca Al-Quran di setiap waktu, dan tentunya ada etika yang harus juga diperhatikan ketika membaca Al-Quran. Pak Kiai sehat selalu. Salam untuk keluarga, selamat beraktivitas Pak Kiai. Amin, amin. Baik, Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.